3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Tanjak. Kita ketemu lagi di podcast Teh Hobeng Kemenak Kepri. Temu toko obrol bareng dengan Kemenak Kepri. Persembahan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Sahabat Tanjak, telah hadir di tengah-tengah kita tamu istimewa kita, yaitu Bapak Ibrahim Arif, Kabak TU dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT. Selamat siang dan assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Dan juga didampingi oleh Kabak TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Abu Sofyan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan bahagia ini kita memang didatangi oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha dari NTT, Bapak Ibrahim Arif, yang mana tujuan dari kesini adalah untuk melakukan studi tiru atau melakukan penjajakan tentang kerukunan umat beragama. Padahal kita tahu bahwa NTT merupakan nomor 1 ya Pak ya, kemarin di FKUB, dan kita Kepri berada di nomor 2. Mungkin kepada Bapak Ibrahim Arif mungkin menjelaskan kepada kami masyarakat Kepulauan Riau maksud dan tujuan secara lebih detail datang di Provinsi Kepulauan Riau ini. Kita kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa NTT nomor 1 tapi masih belajar nih kepada Kepri. Apa keistimewaan dari Kepri ini Bapak? Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, saya diberikan panggung luar biasa oleh Pak Kabak dan prokes dari TOB yang luar biasa. Saya kesini dalam rangka untuk sedikit melihat dari dekat tentang sesuatu yang dibuat menurut saya lebih yang dibuat oleh kami Kementerian Agama Kepri, yang walaupun dalam urutan hasil Indeks Kerukunan Beragama tahun 2022-2023 NTT diberikan panggung karpet merah mendapatkan peringkat 1, lalu Kepri berada di peringkat 2, dan angka ini selalu stabil. Oleh karena itu saya melihat bahwa Kepri memiliki sebuah keunggulan yang luar biasa yang perlu kami belajar. Itu yang menjadi sebuah awal dari pertemuan ini, bahwa kami ingin sedikit mungkin mendapatkan bisikan dari Pak Kabak Tata Usaha Kanwil Kepri, apa sih yang dibuat oleh Kepri. Terus terang saja bahwa NTT mendapatkan kehormatan menjadi provinsi dan indeks kerukunan umat beragama karena banyak dilatar belakangi oleh kearifan lokal, bahwa kearifan lokal di NTT itu yang membuat kita berada dalam situasi indeks kerukunan yang lumayan baik. Tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang lebih di Kepri, bahwa Kepri itu adalah sebuah provinsi yang bersentuhan dengan problem-problem besar, karena Kepri berada di perbatasan negara-negara yang besar di Asia Tenggara. Lalu kedua, Kepri ini multi etnis, khususnya daerah Batam yang menjadi sebuah ikon kota besar di Indonesia, yang hampir dia menjadi sebuah kota dengan kalau kamu sampai yang sebutkan Indonesia mini lah gitu. Ya. Gimana sih cara pengelolaan daripada kerukunan beragama di Kepri gitu? Oke, kalau begitu jawaban tentu kita serahkan kepada Bapak Kabak Ya, TU. terima kasih sahabatku Pak Ibrahim. Terima kasih sudah datang ke Kepri, luar biasa. Beliau ini adalah tokoh saya kira di NTT sana yang hadir di Kepulauan Riau, dan lain dalam rangka ingin melihat bagaimana kerukunan di Kepulauan Riau. Padahal kita sama-sama sudah diumumkan juara 1 di NTT. Ternyata memang kacamata beliau itu tidak meleset. Kacamata yang melihat Kepri itu memang dengan kemajemukan, dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai masalah. Di Kepri itu dulu tahun 2022 kita dinobatkan dapat ranking 1 Pak ya. Nah, ya. Ada ranking 2. Ranking 2, kemudian sekarang ini kami ranking 2 2003 sama saja sebenarnya. Jadi di Kepri ini selain daripada memang kearifan lokal juga termasuk menyumbang, kita bukan tidak ada masalah di Kepri Pak. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mengusik kerukunan kita. Di antaranya adalah permasalahan, di antaranya ini Pak ya, umpamanya di Batam dengan berbagai macam etnis, sedikit saja masalah pendirian rumah ibadah
yang tidak difasilitasi dengan baik dan benar, maka akan menyulut permasalahan-permasalahan yang ada. Namun di Kepri ini ada satu keuntungan Bapak, bahwasanya solidaritas kita itu tetap terjaga di antara berbagai macam stakeholder. Kami Kementerian Agama terutama terus melakukan upaya-upaya kerjasama yang sangat kompak dengan stakeholder yang ada, terutama FKUB Bapak. Jadi kegiatan-kegiatan FKUB itu selalu kita dukung dalam rangka bagaimana mencari titik-titik rawan. Cari titik-titik rawan, kemudian kita akan berusaha bersama bagaimana titik rawan itu bisa hilang kan gitu. Terutama ketika ada masalah antara FKUB, pemerintah ya dengan masyarakat, organisasi keagamaan itu solid Pak. Maka ketika tahun 2023 kita dinobatkan nomor 2, tetapi ada satu yang disampaikan oleh pihak BRIN kepada kami, terutama oleh Balitbang Kementerian Agama, salut tentang indeks kerjasamanya sangat tinggi. Dari beberapa indikator kerukunan ke indikator keharmonisan yang diukur di tengah-tengah masyarakat, ternyata indikator kerjasama penyelesaian masalah itu tinggi. Jadi saya kira kami berbangga itu. Mudah-mudahan semua daerah juga bisa seperti itu, sehingga adapun permasalahan itu kita bisa bersama-sama menyelesaikan. Saya kira itu. Oke Pak Kabak, terima kasih. Sebelumnya kita coba dulu Tehobeng kita ini Pak Kabak. Ya Pak, silakan Pak. Ini istilah di Tehobeng. Obrolan bareng tokoh. Saya mau bertanya kepada Bapak Kabak TU NTT, apakah selama ini menjaga kerukunan di NTT ada kesulitan Pak, sehingga ini harus dipertahankan terus? Karena kan kita udah nomor 1 nih Pak, apakah kita bakal lengah atau gimana Pak? Jadi dan ini pun bisa untuk masukan kepada seluruh daerah bahwa NTT ini meskipun daerah yang minoritasnya Muslim atau minoritas Muslim Pak ya. Nah, dan itu tapi tetap terjaga kerukunannya. Mungkin Bapak bisa memberi inspirasi kepada kami bahwa NTT menjaga kerukunannya ada cara-cara tertentu. Silakan Pak. Artinya begini, saya telah mengawali tadi bahwa kami punya modal kita adalah kearifan lokal yang ada dalam setiap entitas etnis yang ada di NTT. Itu modal kita, dan sebagaimana juga dilaksanakan oleh Kepulauan Riau dalam pengelolaan manajemen kerukunan umat beragama. Ya, kita memanfaatkan stakeholder tersebut, Pemprov dan Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi stakeholder kita yang kita jaga, kita rawat. Sehingga saya tadi sudah mengawali dalam pertemuan pertama tadi bahwa kami ingin belajar, karena ada tipologi berbeda antara NTT dan Kepri. Kalau NTT itu kan masyarakat agraris, sehingga wajah kearifan lokalnya itu lebih tampak, sehingga kita memanfaatkan semua potensi mata rantai itu. Sehingga saya tadi menyampaikan bahwa saya ingin belajar dari Kepri. Kepri kan masyarakat industri kita, daerah perbatasan negara yang kita tidak pungkiri bahwa salah satu raksasa industri di Indonesia kan salah satu adalah di Kepri dan Batam sebagai ikonnya gitu. Sehingga kita mau ingin tanya yang tadi sudah disampaikan Pak Kabak. Terima kasih banyak Pak Kabak. Hanya saya bagaimana sih cara deteksi dini untuk merawat itu. Sekarang kan isu yang menjadi sentral dalam pelayanan kerukunan umat beragama adalah bagaimana kita mengelola isu dini, dan saya melihat bahwa kita harus belajar Batam, belajar Kepri, karena ada hal yang berbeda, tentang tipologi dan entitas masyarakat. Karena kalau NTT lebih banyak masyarakat agraris, dan itu mudah kita kelola. Sementara di Batam itu berbeda. Mengapa kami tertarik untuk ingin belajar di sini bersama dengan teman-teman lain itu dalam program studi tiru? Karena kebetulan hampir sama tipe saya. Batam kebetulan berbatasan dengan Filipina, Singapura, lalu juga Malaysia. NTT memiliki perbatasan bersama Australia dan Timor Leste. Tapi kebetulan mobilisasi orang dari Australia dan Timor Leste kan masih biasa. Karena kita tidak punya wilayah industri yang membuat orang datang.
Tapi Batam kan luar biasa. Ya. Hampir semua etnis kan datang antar negara. Mungkin bisa saja Thailand dan mungkin juga India dan seterusnya. Itu yang mungkin kami bisa mendapatkan lebih. Mungkin Pak Kabak TU juga bisa menjelaskan Pak, karena tadi pertanyaan dari Bapak Kabak TU NTT mengatakan bahwa Batam sebagai kota industri yang dimana dimasuki oleh berbagai etnis, tetap kita Kepri secara keseluruhan terjaga kerukunannya. Itulah tadi saya katakan bahwa kita punya kerjasama stakeholder yang cukup baik. Saya mengatakan cukup baik sampai sekarang ini dan kita coba pelihara terus. Kerjasama kita dengan Kementerian Agama dan FKUB di lapangan itu kita bukan hanya sekedar kerjasama untuk bagaimana melaksanakan program-program pembinaan saja, tetapi saya katakan tadi ada istilah cegah dini tadi. Karena memang riak-riak di bawah itu adalah kawan-kawan kita FKUB di bawah yang tahu. Nah, FKUB di bawah tahu. Riak-riak di bawah itu KUA itu sudah tahu duluan. Riak-riak itu. Dan riak-riak itu sering kita komunikasikan dalam rangka kita menganalisa. Mendirikan rumah ibadah itu kan harus izin dari pemerintah daerah. Dan itu harus jelas ya izin pembangunannya kan gitu. Ketika ingin membuat rumah ibadah tentu izinnya harus jelas dan persyaratannya harus jelas. Itu. Jadi kita di mana-mana kita katakan bahwasanya menjalankan ibadah itu kan hak semua umat agama. Walaupun dia hanya di rumah, di mana-mana saja. Nah, oleh karena itu maka yang begini-begini itu kita harus melakukan musyawarah mufakat bersama stakeholder di bawah. Karena selama ini Kepri selalu mendahulukan musyawarah mufakat di bawah sehingga saling mengerti dan saling mendukung dan saling bagaimana menjaga kondusivitas kondisi lingkungan itu tetap aman, nyaman. Karena memang daerah industri itu Pak, kalau keadaannya itu ada riak-riak, maka ya semuanya akan jadi kena. Ya kan? Oke, artinya memang Kanwil Kemenak Kepri mengaktifkan seluruh stakeholder yang ada, seperti KUA terpaling rendah ya Pak ya. Di tingkat kecamatan KUA berperan penting dalam hal untuk menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan sekitar ya. Oke. Demikianlah Pak Ibrahim Arif. Terima kasih kami Bapak telah mengunjungi studio podcast Kemenak Kepri. Terima kasih. Demikian saja Pak Sahabat Tanjak podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi dari Bapak Kabak TU NTT dan Kabak TU dari Kepri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.